Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Oke, pada season ini kita akan membahas tentang asas-asas dalam hukum perdata. Nah, utamanya dalam perjanjian ya, ketika seseorang akan membuat perjanjian. Apa saja asas-asas dalam hukum perdata itu? Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. 2. Asas konsensualisme. 3. Asas pacta sunt servanda. 4. Asas itikat baik. 5. Asas kepastian hukum. 6. Asas keadilan. 7. Asas kesetaraan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dan menentukan isi perjanjian tersebut. Contoh, dua orang sepakat untuk membuat perjanjian jual beli rumah. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan harga, syarat-syarat, dan lainnya. Jadi, isi dalam kontrak atau suatu perjanjian itu ditekankan kepada kedua belah pihak. Itu bebas, tergantung kesepakatan dua belah pihak bagaimana tadi secara umumnya gitu, jenis perjanjiannya. Tadi beli rumah berapa harganya, apakah cash atau kredit, seperti itu ya. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian dapat dibentuk melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa memerlukan formalitas tertentu. Mengingat bahwa perjanjian itu merupakan salah satu sumber hukum dalam hukum perdata. Jadi secara spesifik ya, sumber hukumnya itu adalah isi dari perjanjian tersebut. Dan isi perjanjian tersebut tergantung konsensus ya, atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Contoh, dua orang sepakat untuk membuat perjanjian sewa-menyewa apartemen. Perjanjian tersebut dapat dibentuk melalui kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa memerlukan formalitas tertentu. Jadi konten perjanjiannya tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga adalah asas pacta sunt servanda. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Contoh, jika seseorang telah menandatangani perjanjian untuk membayar utang piutang, maka harus memenuhi kewajibannya untuk membayar utang tersebut. Jadi apa yang sudah disepakati tidak boleh diingkari, ya. Perjanjiannya apa, ya udah lakukan sesuai dengan perjanjiannya. Oke, next. Asas itikat baik. Asas ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus bertindak dengan itikat baik dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Contoh, jika seorang memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak lain, maka ia harus menyerahkan barang tersebut dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan perjanjian. Nah itu ya, jadi misalnya nih merental, kita nggak boleh niat ngerental nanti saya rusakin nih gitu ya. Jadi harus ada itikat baik di antara baik kreditur ataupun debitur. Asas kepastian hukum. Selanjutnya asas kepastian hukum. Asas ini menyatakan bahwa hukum perdata harus memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Contoh, jika terdapat sengketa antara dua pihak terkait dengan perjanjian, maka hukum perdata dapat memberikan kepastian hukum dengan menentukan hak dan kewajiban dalam masing-masing pihak. Nah, ini jadi ketika ada salah satu yang prestasi itu ya atas atau ingkar janji atas isi perjanjiannya, ya maka salah satu pihak harus diingatkan dengan hak dan kewajibannya dan harus ganti rugi gitu ya. Tidak boleh ada yang dirugikan dalam suatu perjanjian. Itu asas kepastian hukum. Dan apabila dirugikan ya seseorang yang dirugikan tersebut bisa menuntut haknya. Selanjutnya asas keadilan. Asas ini menyatakan bahwa hukum perdata harus memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Contoh, jika seseorang telah dirugikan oleh pihak-pihak dalam suatu perjanjian, maka hukum perdata dapat memberikan keadilan dengan memerintahkan pihak yang bersalah untuk memberikan ganti rugi. Ini juga kaitannya dengan materi hukum perikatan,
tentang wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Nah, di sana kita sudah belajar ya apa bedanya antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Intinya ketika ada pelanggaran gitu atau wan prestasi atau perbuatan melawan hukum di antara debitur atau kreditur, itu harus ditegakkan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Selanjutnya, asas kesetaraan. Asas ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus diperlakukan secara setara dan tidak ada pihak yang dapat memaksa kehendaknya kepada pihak lain. Jadi tidak ada relasi kuasa atau yang satu merasa powerful daripada yang lain. Karena yang satu lebih berjuis gitu ya. Jadi merasa lebih berhak gitu, lebih bisa diprioritaskan haknya, itu tidak bisa. Contoh, dalam suatu perjanjian, kedua belah pihak harus diperlakukan secara setara dan tidak ada pihak yang dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Nah, berikut 7 asas yang kita bahas. Semoga semuanya bisa mengerti dan sampai jumpa pada kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.